Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan Bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah karya ilmiah, gitu ya. Nah, baik. Jadi CLO CLO-nya adalah memanfaatkan sumber belajar dan seterusnya. Jadi ini untuk sub CLO memahami karya tulis ilmiah dan indikatornya nanti harapannya adalah Anda dapat menjelaskan pengertian karya ilmiah, dapat menjelaskan jenis karya ilmiah, dan menjelaskan kode etik dalam karya ilmiah. Sama seperti sebelumnya, sumber yang digunakan adalah buku tim MPK Bahasa Indonesia menulis ilmiah. Baik, kita mulai ya. Jadi karya ilmiah itu adalah karya berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, ciri dalam karya ilmiah ini yang harus ada adalah didasarkan pada ilmu pengetahuan dan serta ada fakta umum, serta memiliki metodologi penulisan tersendiri. Kemudian karya ilmiah itu terdiri atas karya ilmiah resmi dan karya ilmiah subresmi. Karya ilmiah resmi itu cirinya adalah model penulisan dan urutan penulisannya ditentukan secara lengkap. Bagian-bagian yang harus ada dieksplisitkan dengan kata yang sama. Contoh karya ilmiah resmi, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian. Jadi maksud model penulisan dan urutan penulisannya ditentukan secara lengkap itu berarti Anda tahu bahwa seperti skripsi misalnya itu ada bab 1, bab 2, sampai bab terakhir, yang yaitu bab penutup, yang terdiri atas simpulan dan saran. Kemudian eh, pada bab 1 itu terdiri atas pendahuluan, permasalahan, kemudian tujuan, hingga manfaat dan definisi operasional atau definisi istilah. Nah, ini model penulisan semacam ini sudah ditentukan, begitu ya. Jadi, hampir semua karya ilmiah secara umum itu memiliki sistematika yang semacam itu. Kemudian karya ilmiah subresmi ini berbeda. Jadi model penulisan dan urutan penulisan tidak ditentukan secara lengkap. Jadi dapat Anda lihat misalnya artikel itu tidak dalam bentuk bab-bab begitu ya, tetapi untuk misalnya bisa saja bagian pendahuluan, isi, dan penutup itu langsung jadi satu, jadi tanpa ada penyubapan, begitu ya. Kemudian contoh karya ilmiah subresmi ini adalah makalah dan artikel. Berikutnya adalah penulisan karya ilmiah, itu terdiri atas penentuan topik, judul, dan identifikasi rumusan masalah. Jadi ini yang pertama ya, identifikasi rumusan masalah itu menjadi penting, begitu. Kemudian setelah bagian ini selesai, baru kemudian dilakukan penulisan kajian pustaka. Setelah ini selesai, baru ditentukan metode penelitiannya. Setelah ini selesai, baru kemudian penulisan hasil penelitian, artinya di sini kita sudah melakukan analisis. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Ini berarti sudah masuk pada penyajian karya ilmiah, baik itu dalam bentuk laporan ataupun artikel, begitu. Nah, ini perlu memperhatikan penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Lalu pemerhatian kode etik dalam penulisan karya ilmiah itu termasuk um, pengutipan, penulisan daftar rujukan, begitu. Kemudian penggunaan sumber-sumber untuk karya ilmiah. Nah, ini kemudian dihasilkan karya ilmiah. Jadi mulai awal ini sampai karya ilmiah ini harus urut begitu. Berikutnya adalah penentuan topik dan judul. Penentuan topik dan judul ini berbeda ya antara topik dan judul. Topik itu adalah pokok pembicaraan atau permasalahan yang menjiwai karangan, merupakan penjabaran atau rincian tema. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik yaitu menarik tujuan penulisan, sasaran pembaca, bidang masalah yang disajikan. Saya rasa kalau menarik ini tidak ada masalah. Nah, untuk yang tujuan penulisan berarti kita harus menentukan apakah uh, tulisan kita itu ditujukan untuk apa? Apakah hanya sekadar memberikan informasi, ataukah memang kita akan menolak suatu teori, ataukah kita akan melakukan kajian yang baru, begitu.
Kemudian sasaran pembacanya siapa begitu. Tentunya dalam karya ilmiah, terutama karya ilmiah resmi begitu ya. Sasaran pembaca ini adalah kelompok tertentu. Jadi misalnya kalau saya dalam bidang bahasa, maka ketika saya menulis karya ilmiah, maka sasaran pembaca saya pasti orang-orang yang ada dalam bidang bahasa. Tidak mungkin yang bidang mesin begitu ya. Tetapi kalau yang bidang sosiologi misalnya, maka sasaran pembacanya pasti orang sosiologi. Semacam itu. Kemudian bidang atau masalah yang disajikan itu harus dikuasai oleh penulis. Ini termasuk juga ketika Anda membuat skripsi, maka carilah topik-topik yang memang Anda kuasai betul. Dari misalnya Anda yang bahasa Inggris, dari semua materi bahasa Inggris mana yang paling Anda kuasai, begitu. Jangan sampai kita membuat karya ilmiah tapi kita tidak menguasai materinya. Berikutnya adalah judul. Judul diangkat dari topik yang dibahas dalam tulisan, dapat ditentukan setelah tulisan selesai. Nah, ini dalam karya ilmiah, judul itu biasanya sama dengan rumusan masalah. Jadi, yang paling baik sebenarnya tentukan dulu permasalahan rumusan masalahnya, karena ini kan dapat dikatakan di sini dapat ditentukan setelah tulisan itu selesai. Artinya dalam hal ini rumusan masalah itu selesai dulu, baru kemudian judul begitu. Jadi bukan terbalik sebenarnya. Karena cerminan rumusan masalah itu, maksud saya, rumusan masalah itu tercermin dalam judul. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul yaitu menarik, tidak terlalu panjang atau pendek, dan memberikan informasi tentang keseluruhan karangan. Kemudian ini ya, penentuan permasalahan. Caranya dapat dipilih dari pertanyaan-pertanyaan yang menyertai topik, identifikasi rumusan masalah dalam karya ilmiah didasarkan atas informasi data di lapangan, atau sumber lain seperti koran, buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, ini sering saya selalu meminta data awalnya mana dulu, begitu ya. Nah, data awal ini penting karena ini merupakan informasi dari data di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui keadaan di masyarakat misalnya, kalau penelitian kita humaniora, keadaan di masyarakat itu seperti apa? Apakah itu sesuai dengan teori atau tidak, ataukah ada gejala lain yang baru atau fenomena baru? Nah, itu kemudian yang bisa kita tentukan bahwa oh ini ada permasalahan, oh ini tidak, begitu. Kemudian masalah yang dikaji dalam karya ilmiah merupakan masalah yang bersifat penerapan ilmu yang dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Jadi intinya gini, mengapa salah satu aspek itu adalah orisinalitas begitu ya? Karena kalau uh, penelitian atau masalah yang dikaji itu merupakan pengulangan masalah yang sudah dilakukan sebelumnya, maka ini orisinalitasnya kurang. Orisinalitasnya kurang ini berarti permasalahan itu bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang urgensinya tinggi, begitu ya. Sehingga tidak dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah rumusan masalah dikonkretkan menjadi tujuan penelitian yang akan dicapai dalam karya ilmiah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kajian pustaka. Menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain dalam topik yang sama, termasuk karya ilmiah bukan hasil pemikiran penulis. Jadi dalam bagian yang pertama ini, maksudnya adalah sebelum kita melakukan, artinya dalam kajian pustaka itu kita juga memasukkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu mengemukakan paparan teori yang digunakan sebagai pisau analisis, pustaka yang dijadikan sumber acuan sebaiknya adalah sumber primer. Berikutnya adalah penulisan metode penelitian. Ini adalah memaparkan pendekatan penelitian yang digunakan, misalnya apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif, lalu memaparkan metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan. Penulisan hasil penelitian memaparkan hasil analisis yang dilakukan, pembahasan dan penyimpulannya. Nah, dapat menggunakan tabel, gambar, grafik untuk menyajikan data-data yang dianalisis. Nah, ini biasanya untuk tabel, grafik itu biasanya kalau penelitian itu kuantitatif, maka digunakan tabel dan grafik, begitu ya. Pengajuan saran pada bab akhir tulisan harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan. Nah,
Penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah yang pertama adalah menggunakan bahasa ragam tulis yang jelas, lugas, dan komunikatif. Ini sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Penggunaan kata atau istilah asing dan daerah perlu diperhatikan, penggunaan ejaan perlu diperhatikan. Dan ini didasarkan pada PUEVI. Jadi PUEVI yang sudah Anda unduh gitu ya jangan dihilangkan, simpan dengan baik ya karena nanti akan digunakan. Nah, ini yang penting pula, kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Ini kode etik itu seperangkat norma. Ini sangat atau aturan ya, berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan pustaka yang digunakan serta penyebutan sumber data atau informan. Untuk misalnya pengutipan, perujukan, perizinan, ini sering terjadi begini. Kita itu mengutip, maksud saya membaca sebuah karya ilmiah, lalu kita tafsirkan atau kita ringkas karya ilmiah itu kita tuliskan dalam tulisan kita. Itu termasuk mengutip, begitu ya. Karena sebenarnya yang diambil itu kan ide. Mau ditulis sama persis ataupun ditulis dengan kalimat yang berbeda itu tetap saja mengutip sehingga sumber kutipannya itu harus dicantumkan. Kemudian sumber berkaitan dengan sumber data dan informan. Ini juga sering ketika menyajikan hasil penelitian dituliskan, misalnya Ani Kuswati, Rahmadian Reza, dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini yang ditulis adalah nama asli. Ini hindari hal semacam ini. Jadi data informan itu perlu kita jaga, sehingga kalau kita mencantumkannya dalam, misalnya kita harus mencantumkan dalam penyajian di bab 4 atau laporan penelitian, maka gunakanlah nama samaran, begitu. Penulis harus jujur menyebutkan rujukan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain, begitu ya. Jadi kalau memang itu sumber lain, maka tuliskan sumbernya, jangan dianggap itu tulisan kita sendiri. Kemudian plagiat. Apakah yang dimaksud dengan plagiat? Itu yang pertama adalah mengacu atau mengutip istilah kata-kata atau kalimat data atau informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sumbernya tidak ditulis. Mengacu mengutip secara acak istilah kata-kata dan atau kalimat atau informasi dari suatu sumber tanpa menyatakan sumber secara memadai, menggunakan sumber gagasan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai, gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga ini dapat Anda baca kalau sampai terakhir semuanya berakhir pada kata pada ini ya. Maksudnya pada kata tanpa menyatakan sumber secara memadai. Kalimat sih bukan kata. Tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi intinya begini. Supaya kita tidak dikatakan plagiat, selama itu bukan tulisan kita, atau bukan pendapat kita, atau bukan gagasan kita, maka tuliskanlah sumbernya. Gitu. Jangan tidak ditulis sumbernya. Jadi, kalau memang termasuk contoh, sering ya, saya tanyakan, ini contoh siapa? Contoh Anda atau contoh yang di dalam buku? Begitu. Termasuk contoh. Contoh yang ada dalam buku itu berarti bukan punya kita. Maka tuliskan sumbernya. Nah, kalau kita selalu menuliskan sumbernya semacam itu, maka kita akan terhindar dari plagiasi, begitu ya. Nah, yang sering terjadi kita merasa bahwa karena kita ringkas, karena kita menggunakan kalimat kita sendiri maka sumber tidak ditulis. Nah, ini yang menjadi plagiasi itu tadi, begitu. Jadi itu saudara, saya rasa itu saja ini untuk awal ya karya ilmiah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tiap-tiap bab dan subbabnya serta penulisannya. Terima kasih, selamat menulis karya ilmiah. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.